sekarang kita akan masuk ke materi triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu apa sih? Jadi, triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan bulat positif yang memenuhi rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini itu adalah rumus teorema Pythagoras. Nah, contohnya nih. Contohnya itu ada 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, dan 10, 24, 26. Nah, mungkin kalian di sini bingung. Yang jadi nilai C itu apa? Yang jadi nilai A itu apa? Yang jadi nilai B itu apa? Patokannya di sini adalah nilai tertinggi dari triple Pythagoras itu adalah jadi sisi terpanjangnya, jadi C-nya. Jadi misalkan di 3, 4, 5, berarti 5 itu adalah C-nya. Misalkan lagi, 5, 12, 13. Jadi 13 itu adalah nilai C-nya. Seperti itu. Kita mungkin coba salah satu pembuktian deh. Misalkan, kita pilih yang 6, 8, 10. Berdasarkan rumus teorema Pythagoras, itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kan. Nah, C kuadrat di sini kan tadi sisi terpanjangnya. Jadi sisi terpanjang itu 10. Jadi C di sini kita masukin 10. Dan kedua sisi lainnya itu sebenarnya bebas. Kita masukin A-nya sebagai 8 atau A-nya sebagai 6. Tergantung segitiga siku-sikunya nanti seperti apa. Jadi contoh, misalkan A-nya kita masukin 8. Habis itu B-nya kita masukin 6. Terus kita hitung. 8 kuadrat itu 64. 6 kuadrat itu 36. Terus tadi C kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu jadi 100. Nah, terbukti bahwa di kedua sisi persamaannya itu 100 sama dengan 100. Coba mungkin biar lebih paham kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal. Jadi misalkan jika bilangan 8, 15, dan X itu adalah triple Pythagoras. Tentukan nilai X. Pertama-tama kita harus tentuin dulu. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Di mana X itu bisa jadi sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu. Jadi kalau misalkan gue gambar, bisa jadi kombinasinya itu seperti ini. 8, 15, dan X. Nah, X ini jadi sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Atau bisa jadi bukan. Misalkan seperti ini. Ini 8, ini X, ini 15. Nah, jadi ada dua kemungkinan di sini. Coba kita selesaikan ya. Seperti yang gue bilang tadi, ada dua kemungkinan. Jadi jika X adalah sisi terpanjang atau sisi miring, maka persamaannya jadi 8 kuadrat plus 15 kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kalau misalkan jika 15-nya adalah sisi terpanjang, maka 8 kuadrat plus X kuadrat sama dengan 15. Nah, ini kita coba evaluasi yang kemungkinan pertama nih. 8 kuadrat plus 15 kuadrat sama dengan X kuadrat. 8 kuadrat itu 64. 15 kuadrat itu 225. Jadi kalau ditambahin hasilnya 289. Sama dengan X kuadrat. Untuk mencari X-nya tinggal diakarin aja. Akar dari 289 itu 17. Nah, coba kita evaluasi yang kemungkinan kedua nih. Kemungkinan kedua itu 15-nya nih sebagai sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga siku-sikunya. 8 kuadrat plus X kuadrat sama dengan 15 kuadrat. 8 kuadrat tadi 64, ditambah X kuadrat sama dengan 225. Ini kita bisa kurangi nih. Kedua sisi persamaan dengan 64. Misalkan di sini kita kurangin 64. Ditambah. Nah, ini kurangin 64. Jadi kan yang di sisi kiri 64-nya habis ya. Tercoret. Habis itu sisa 225 dikurangi oleh 64. 225 dikurangi 64 itu 161. Akar dari 161 itu adalah bukan bilangan bulat. Jadi misalkan gue balik lagi tadi, gue ingetin, triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan bulat positif. Jadi kalau hasilnya bukan bilangan bulat, maka dia bukan triple Pythagoras. Jadi dari dua kemungkinan ini, kemungkinan pertama adalah jawaban yang benar untuk X. Jadi nilai X yang benar itu adalah 17. Sehingga didapat triple Pythagorasnya itu adalah 8, 15, dan 17. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung aja drop di kolom komentar. Dan ketemu lagi di materi berikutnya.